Angin laut fak-fak berhembus lembut menyapu wajah Ahmad saat ia berdiri di atas dermaga tua. Di hadapannya, deretan perahu nelayan tampak mengambang tenang, seolah menyambut kepulangannya setelah 3 tahun menimba ilmu di salah satu pesantren di Jawa Timur. Wajahnya yang tenang menyimpan kerinduan, tapi juga ada sesuatu yang lain di matanya. Sebuah beban yang belum sempat ia ceritakan pada siapapun. Ahmad baru saja menyelesaikan pendidikan pondoknya. Di usianya yang baru 20, ia dikenal di pesantren sebagai santri yang tekun, sabar, dan memiliki daya hafalan luar biasa. Namun di balik semua itu, Ahmad memiliki satu pengalaman spiritual yang tidak biasa. Sejak kecil, ia sering mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata, bahkan terkadang memberikan petunjuk tentang hal-hal yang belum terjadi. Kepulangannya ke kampung halaman bukan hanya untuk liburan. Sebulan sebelum ia lulus, ia menerima surat dari pamannya, Pak Yunus, yang kini menjadi kepala adat di kampung mereka. Surat itu singkat, namun membuat hatinya gelisah. Ahmad, kampung kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak warga jatuh sakit tanpa sebab. Sawah tak tumbuh, ternak tiba-tiba hilang. Orang-orang takut keluar rumah setelah maghrib. Aku tahu kamu bukan dukun, tapi kamu santri, dan kami butuh pertolongan. Ahmad tak butuh waktu lama untuk memutuskan. Meski berat meninggalkan pesantren, ia tahu ini mungkin bagian dari takdir yang harus dijalani. Saat sampai di rumah kayu tua milik almarhum kakeknya, suasana terasa berbeda. Langit fak-fak yang biasanya cerah tampak murung. Awan kelabu menggantung seolah menahan cahaya matahari sejak pagi. Di halaman, ilalang tumbuh liar dan semak-semak menjalar ke pagar bambu. Rumah itu sudah lama tak dihuni sejak sang kakek wafat, namun tetap berdiri kokoh. Pak Yunus menyambut Ahmad dengan senyum lelah. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali Ahmad melihatnya. Matanya menyimpan kelegaan, seolah beban yang ia pikul selama ini kini punya sandaran. "Makasih kau datang, Ahmad," ucap Pak Yunus sambil memeluknya erat. Ahmad hanya mengangguk. "Apa benar seperti yang paman tulis di surat?" Pak Yunus menghela napas panjang. "Lebih buruk. Tiap malam suara-suara aneh terdengar dari arah bukit. Orang-orang bilang itu suara arwah penasaran. Tapi ada juga yang percaya itu kerjaan 2 orang yang menyepi di ujung hutan. Mereka bukan orang biasa." "Dukun?" Ahmad bertanya pelan. "Entahlah, tapi mereka datang sekitar 6 bulan lalu. Sejak itu semua berubah." Ahmad menatap ke arah barat, ke ujung perbukitan yang mulai diselimuti kabut tipis. Udara mendadak terasa dingin meski hari belum sore. Sesuatu di sana memanggil, bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang menghimpit dada. Malam pertama Ahmad di rumah tua itu dilalui dengan tenang. Ia membersihkan rumah, menyalakan pelita, dan mengisi waktu dengan membaca Al-Quran seperti biasa. Namun tepat selepas Isya, angin berembus kencang dari celah jendela. Lampu minyak bergoyang pelan, lalu mati seketika meski tidak ada alasan jelas. Suasana langsung berubah mencekam. Dari balik tirai terdengar langkah kaki, seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah. Pelan namun pasti, Ahmad berdiri. Ia mengambil air wudhu dan melanjutkan membaca ayat kursi dengan lantang. Langkah itu berhenti, sunyi, tapi Ahmad tahu ini belum selesai. Keesokan paginya seorang tetua kampung datang menemuinya. Namanya Pak Nuhu, lelaki tua dengan tubuh kurus, tapi tatapan matanya tajam. Ia membawa segulung kain kuning yang berisi secarik kertas penuh simbol aneh. "Ini ditemukan di bawah pohon beringin tua dekat pemakaman," ujar Pak Nuhu. "Orang bilang itu kiriman." Ahmad memeriksa simbol-simbol itu dengan hati-hati. Ia tak paham maknanya, tapi hawa dari kertas itu membuat bulu kuduknya merinding. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengamati dari balik semak. Hari demi hari, Ahmad mulai merasakan keanehan lain. Kucing-kucing desa tak berani mendekat ke rumahnya.
Bayangan seperti menari di ujung matanya saat ia berjalan pulang dari surau. Dan yang paling aneh, ada seorang bocah kecil yang mengaku melihat dua orang hitam bermata putih duduk di atas batu besar dekat hutan setiap malam Jumat. Ahmad menyadari ini bukan gangguan biasa. Ada kekuatan besar yang sedang bermain, tapi ia juga tahu dirinya tidak sendirian. Ia memiliki senjata paling ampuh, doa, keyakinan, dan keikhlasan. Di malam ketiga, sebelum tidur, Ahmad berkata pelan dalam hati, "Jika ini ujian, aku terima. Tapi jika ini penyesatan, aku tak akan diam." Langit malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Dan dari kejauhan, angin membawa suara seperti bisikan. Tapi Ahmad hanya memejamkan mata dan membalas dengan zikir yang menggetarkan hati. Saat ia membuka mata keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menyelimuti halaman rumah, seolah-olah pagi belum benar-benar tiba. Tapi Ahmad tahu, ini bukan kabut biasa. Ada sesuatu yang membuat suasana kampung terasa berat, seolah matahari pun enggan menembus awan. Selesai salat subuh, Ahmad duduk bersila di beranda rumah. Tangannya menggenggam tasbih kecil dari biji gaharu pemberian gurunya di pesantren. Wajahnya tenang, tapi pikirannya berputar cepat. Ia tahu, waktu tak bisa menunggu. Gangguan ini harus diselidiki. Tak lama, Pak Yunus datang tergesa-gesa. Napasnya memburu seperti habis berlari. "Mat, kau harus ikut aku sekarang. Ada sesuatu yang harus kau lihat." Tanpa banyak tanya, Ahmad mengikuti pamannya menyusuri jalan setapak menuju arah barat kampung. Jalan itu jarang dilewati. Dulu, anak-anak sering bermain di sana. Tapi sejak 6 bulan terakhir, jalan itu seperti ditelan sunyi. Mereka melewati jembatan kecil dari kayu, lalu menembus semak lebat hingga sampai di kaki sebuah bukit. Pak Yunus menunjuk ke atas, ke arah 2 batu besar berdiri berdampingan. Semalam, warga lihat 2 bayangan duduk di situ, tak bergerak, hanya menatap ke arah kampung. Ahmad mendongak. Kabut masih menggantung di puncak bukit, tapi batu itu terlihat jelas. Ada bekas seperti jejak kaki di tanah basah menuju ke arah atas. Ahmad menghela napas. "Kita naik." Pak Yunus tampak ragu. "Kau yakin?" Ahmad hanya mengangguk. "Insya Allah." Perjalanan ke puncak bukit memakan waktu hampir setengah jam. Pohon-pohon tinggi merunduk seperti membisikkan sesuatu. Beberapa burung hutan terbang tiba-tiba, seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat. Semakin dekat ke batu besar itu, suasana terasa mencekam. Tanah di sekitar batu tampak hitam dan retak, seperti habis terbakar, padahal hujan turun semalam. Ahmad menunduk. Di sela retakan tanah, ia melihat sisa-sisa dupa, tali ijuk, dan potongan kertas lusuh bertuliskan huruf-huruf asing yang tidak bisa dibaca. Hatinya mulai gelisah. "Ini bukan tempat biasa," gumamnya. Pak Yunus menambahkan, beberapa warga bilang 2 orang pendatang tinggal di pondok di balik bukit ini. Mereka tak pernah ikut kegiatan warga, tak pernah ke surau, tak pernah menyapa. Tapi sejak mereka datang, banyak hal janggal terjadi. Ahmad berdiri, memandang ke arah timur. Sinar matahari mulai menembus pepohonan, tapi tak mampu menghangatkan tanah di sekitar batu itu. Di udara, terasa semacam bau kayu terbakar dan bunga yang layu. "Tunjukkan padaku arah pondok mereka," ucap Ahmad tenang. Pak Yunus menunjuk jalan kecil yang dipenuhi akar pohon menjalar. Tapi tak banyak orang berani ke sana. Warga bilang, suara-suara aneh selalu terdengar tiap malam. Kadang tangisan, kadang tawa, kadang suara orang memanggil, tapi bukan nama siapa-siapa. Ahmad hanya diam. Ia menunduk, memungut satu gulungan kain hitam kecil yang tergeletak di dekat batu. Saat dibuka, ada sehelai rambut manusia yang dibelit di dalamnya. Matanya menajam, tapi mulutnya tetap menggumamkan doa pelan. "Ini kiriman, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Ini bagian dari sesuatu yang lebih besar.
katanya perlahan. Mereka pun turun dari bukit. Tapi sebelum melangkah jauh, Ahmad sempat menoleh sekali lagi ke arah dua batu besar itu. Di sela kabut yang menggantung, ia sempat melihat sekilas dua sosok tinggi berdiri berjauhan. Diam, hanya menatap ke arahnya dari kejauhan. Tapi saat ia mengedip, mereka lenyap seketika. Sepanjang perjalanan pulang, Ahmad tidak berkata apa-apa. Tapi pikirannya mulai menyusun sesuatu. Gangguan di kampung ini bukan sekadar kiriman iseng atau dendam lama. Ini sistematis, terencana, dan dua orang di baliknya bukan dukun biasa. Saat malam tiba, Ahmad kembali ke rumah. Tapi malam itu berbeda. Seisi rumah dipenuhi aroma harum yang tak dikenalnya, campuran kemenyan dan bunga melati yang menyengat. Ia tahu ini bukan pertanda baik. Dan benar saja, saat ia menatap kaca jendela yang mengembun, samar-samar terlihat dua titik putih bersinar dari balik gelapnya halaman rumah. Tidak berkedip, hanya menatapnya dalam diam. Ahmad menarik napas dalam-dalam. Ia menutup jendela pelan, lalu melangkah ke ruang tengah. Ia mengambil Al-Quran kecilnya dan duduk bersila menghadap kiblat. Jika mereka datang untuk menakuti, aku sudah belajar cara menghadapinya, bisiknya dalam hati. Tapi jika mereka datang untuk menguasai, mereka memilih lawan yang salah. Dan malam itu, zikir Ahmad menggema lebih lama dari biasanya. Menembus pekat malam, menantang dua bayangan yang telah muncul di atas bukit. Ahmad merasakan hawa di dalam rumah perlahan berubah. Semula hanya sunyi, tapi kini sunyi itu seperti memeluk tubuhnya erat, menekan dada, dan membisiki telinga dengan suara yang tak bisa dijelaskan. Ia tak takut, tapi ia juga tahu. Malam ini bukan malam biasa. Lampu minyak di ruang tamu berkedip pelan, lalu mati seketika. Ahmad tetap duduk bersila, hanya bergeser sedikit untuk meraih senter kecil dari bawah tikar. Tapi sebelum sempat dinyalakan, terdengar suara. Seperti sesuatu menggesek-gesek dinding luar rumah. Pelan, teratur, menjalar dari sisi timur ke selatan. Ahmad tidak bergerak. Ia hanya menunduk, mulutnya terus melafalkan ayat-ayat perlindungan. Hawa dingin merayap dari bawah lantai kayu, seperti kabut yang masuk lewat celah tanpa diundang. Dari luar, suara burung hantu terdengar samar, lalu disusul senyap yang panjang, tidak biasa. Tiba-tiba terdengar ketukan, pelan, 3 kali, di pintu belakang. Tok, tok, tok. Ahmad tetap diam. Tidak ada alasan siapapun datang malam-malam begini. Ia menunggu, jantungnya berdegup stabil. Ketukan itu berhenti, tapi kemudian terdengar suara napas berat, seolah seseorang berdiri sangat dekat di balik pintu. Hanya dipisahkan papan tua yang rapuh. Alih-alih panik, Ahmad bangkit perlahan. Ia mengambil air wudhu dari kendi tanah liat, lalu menggelar sajadah. Ia tahu, dalam keadaan seperti ini, yang harus dilakukannya adalah memperkuat batin. Namun belum sempat ia takbir, suara tangisan terdengar dari belakang rumah. Suara perempuan, lirih, seperti meminta tolong. Tolong. Ahmad menoleh. Suara itu terlalu dekat. Tapi anehnya, seperti tak berasal dari satu arah. Ia bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar ini ujian besar. Ia kembali ke posisi semula, berdiri tenang, dan mulai salat 2 rakaat. Saat ia sujud, suara tangis itu semakin jelas. Tolong. Dia datang. Ahmad menyelesaikan salatnya dan duduk bersila. Ia lalu membuka lembaran Al-Quran dan mulai membaca surah Al-Baqarah. Suara lirih itu berubah, kini seperti gemuruh kecil. Dari balik jendela, terdengar sesuatu terhempas di tanah. Brak, Ahmad tetap melanjutkan bacaannya. Ia tak menoleh. Beberapa detik kemudian suara ketukan terdengar lagi. Tapi kali ini, dari langit-langit rumah. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas. Rasa merinding menjalar di lehernya. Tapi Ahmad tahu, inilah titik pertama kekuatan itu mencoba merusak benteng yang ia bangun. Ia tak boleh goyah. Ia membaca doa perlindungan dari segala tipu daya makhluk tak terlihat,
lalu berdiri dan menatap ke atas. Langit-langit rumah masih gelap, tapi samar-samar di antara celah papan ada mata. 2 pasang, putih, tidak berkedip. Ahmad menghembuskan napas dalam-dalam. Ia mengangkat tangannya dan berdoa pelan. Suara zikirnya berubah pelan jadi lantang. Dan seiring bacaan itu bergema, suara dari atas menghilang. Angin berhenti. Rumah jadi hening, seperti kembali ke kondisi semula. Namun saat ia duduk kembali di sajadah, ia melihat sesuatu di lantai kayu. Sehelai daun lontar, dengan tulisan asing yang seolah terukir menggunakan bara panas. Ahmad memungutnya perlahan, membacanya tanpa paham, tapi hatinya langsung tahu ini peringatan. Tak sembarangan orang bisa melihat bayangan itu dan tetap waras. Tapi ia bukan sembarangan. Di luar rumah, angin kembali berembus pelan, tapi tak ada suara aneh lagi. Tidak ada bisikan, tidak ada ketukan. Malam seolah menyerah. Namun di ujung desa, 2 sosok berdiri dalam gelap hutan. Salah satunya memegang tongkat panjang bertatahkan tengkorak burung. Yang satu lagi mengenakan jubah gelap dengan mata tertutup daun sirih kering. Mereka diam, tapi dari mulut mereka mengalir bisikan asing yang tak terdengar oleh manusia biasa. Dia bukan anak biasa, dia pembawa cahaya. Dan malam itu berakhir dengan satu perasaan ganjil. Ini bukan hanya gangguan, ini pertempuran. Dan Ahmad baru saja melewati gerbangnya. Keesokan paginya, matahari muncul malu-malu di balik awan, seolah ragu menyinari tanah yang tengah bergolak secara gaib. Ahmad terbangun dengan rasa berat di dadanya, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu malam sebelumnya bukan ujung, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di halaman rumah, daun-daun kering berjatuhan tak wajar. Ada jejak samar seperti cakaran yang membentuk lingkaran tepat di tengah tanah lapang. Ahmad mendekat. Hatinya bergetar pelan. Tanda ini bukan milik manusia, tapi juga bukan milik hewan biasa. Ada unsur niat di balik bentuk itu, dan niat itu bukan untuk menyambut, tapi untuk mengusir. Tak lama kemudian, datang seorang anak kecil, Yusuf, cucu Pak Nuhu, dengan napas terengah-engah. "Kak Ahmad, kakek pingsan di surau, tiba-tiba jatuh waktu baca doa." Ahmad langsung menyambar pecinya dan mengikuti Yusuf menuju surau kecil di tepi kampung. Di sana, tubuh Pak Nuhu terbaring lemas. Wajahnya pucat dan bibirnya komat kamit seperti mengigau. Beberapa warga berkerumun, tapi tak satu pun berani menyentuhnya. Ahmad mendekat, meletakkan tangan di dada lelaki tua itu dan mulai membaca doa pelan-pelan. Suasana jadi hening. Angin berhenti, bahkan daun pun seolah enggan bergerak. Saat bacaan sampai pada ayat tertentu, tubuh Pak Nuhu bergetar, lalu dari mulutnya keluar suara bukan miliknya. Suara itu berat, seperti batu yang diseret. "Pergi kau cahaya, ini bukan tempatmu, kau bukan bagian dari tanah ini." Ahmad tidak gentar. Ia lanjut membaca dengan suara lebih tegas. Warga mulai menangis pelan, melihat wajah Pak Nuhu berubah sesaat, matanya membelalak. Lalu perlahan tenang, seperti sedang tertidur. Beberapa menit kemudian, ia sadar. Matanya terbuka, dan yang pertama ia lihat adalah wajah Ahmad. "Terima kasih, Nak Ahmad. Ada sesuatu yang masuk ke tubuhku tadi malam." Gumamnya lemah. Ahmad membantu duduk. "Apa yang kakek lihat?" Pak Nuhu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Ada 2. Mereka duduk di atas pohon beringin, matanya kosong, mulutnya penuh tanah. Mereka bisikkan satu nama, namamu." Ahmad tak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah pohon beringin besar di pinggir kampung. Ia tahu, itulah titik berikutnya. Malam pun datang kembali. Langit mendung menggantung seperti jaring raksasa. Kali ini Ahmad memilih tidak tidur. Ia menyiapkan ruang tengah rumah untuk bermunajat. Sebuah sajadah, Al-Quran, dan sebotol air yang ia bacakan doa perlindungan sejak sore tadi.
Menjelang tengah malam, suasana berubah drastis. Udara mendadak panas dan berat. Daun-daun kering yang ia sapu sore tadi kembali berserakan, seolah dipermainkan angin. Dan lalu terdengar suara ketukan lagi. Namun kini bukan di pintu, tapi di atap. Dan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, cepat dan tidak beraturan. Tok 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 tok. Lalu terdengar suara berlari, seperti seseorang atau sesuatu berpindah dari atap ke dinding lalu ke bawah lantai. Semuanya terasa salah. Seolah rumah Ahmad sedang dikepung dari semua arah oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Tiba-tiba lampu padam, tapi kali ini Ahmad sudah siap. Ia duduk bersila dan mulai membaca surah-surah yang diajarkan oleh gurunya untuk kondisi seperti ini. Dan saat ia membaca, benda-benda di rumah mulai bergetar. Jendela berderak, tikar terangkat pelan, bahkan kendi air mengeluarkan suara mendesis. Namun Ahmad tak bergeming. Sampai akhirnya terdengar suara yang sangat dekat, seolah tepat di belakangnya. Berhenti, atau kami hancurkan seluruh desa ini. Ahmad menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa, tapi hawa dingin di tengkuknya terasa nyata. Ia tidak membalas suara itu dengan kata-kata, melainkan dengan lantunan ayat yang paling ia hafal. Dan saat ia sampai pada ayat penutup, angin mendadak berhenti. Suara-suara lenyap. Rumah kembali sunyi. Tapi Ahmad tahu, ini bukan kemenangan. Ini hanya jeda. Mereka sedang mundur, mengukur. Di luar rumah, dua sosok berdiri di antara pohon kelapa. Yang satu memegang tengkorak kecil, dan yang satunya lagi mengunyah sesuatu. Daun sirih bercampur arang. Mulut mereka menghitam, mata mereka putih. Mereka tahu, santri muda itu bukan target mudah. Tapi mereka juga tahu, malam esok bukan lagi sekadar gangguan. Malam esok mereka akan benar-benar datang. Dan malam itu pun akhirnya tiba. Dengan langit yang seolah menolak berbintang, angin yang berhenti berhembus, dan suara alam yang menghilang seperti sedang menahan napas. Bahkan anjing-anjing penjaga yang biasa menggonggong pun kini hanya meringkuk dalam diam, enggan menatap ke arah utara kampung, ke tempat pohon beringin tua berdiri menjulang seperti penjaga gerbang dunia lain. Ahmad berdiri di ambang pintu rumahnya. Sajadah sudah digulung, air doa telah disiapkan, dan sebuah kain putih kecil terselip di saku bajunya. Bukan untuk perlindungan fisik, melainkan simbol keyakinan. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan tanah yang basah sisa gerimis sore tadi. Udara begitu berat, seolah setiap langkah seperti menjejak bayangan yang tak terlihat. Di langit, petir menyala tanpa suara, hanya cahaya yang datang dan pergi tanpa peringatan. Di tepi kampung, ia berhenti. Di depannya, pohon beringin itu berdiri seperti biasa. Tapi malam ini, daunnya tak bergerak sedikit pun. Akar-akarnya membesar dan mencuat keluar tanah, membentuk lingkaran seperti arena. Di tengahnya dua batu tertata sejajar. Dan di sana, mereka sudah menunggu. Dua sosok berdiri berdampingan. Tinggi. Tubuh mereka terbungkus kain lusuh berwarna tanah dan hitam. Wajah mereka tertutup topeng dari batok kelapa yang dihias bulu ayam dan serpihan cangkang kerang. Tak terlihat mata, tapi Ahmad tahu. Mereka sedang menatapnya. Salah satu dari mereka melangkah maju. Ahmad, suara itu berat, seperti berasal dari dalam bumi. Kami tahu kau datang bukan untuk menantang, tapi kau terlalu jauh masuk. Ini bukan urusanmu. Ahmad menatap mereka tenang. Jika ini tentang kampung kami, tentang orang-orang yang tidak bersalah, maka ini sudah jadi urusanku. Sosok yang satu lagi tertawa, tawa lirih seperti angin kering menerpa daun mati. Kami sudah lama di sini, sebelum kampungmu ada. Sebelum kamu lahir, kami dijaga oleh leluhur yang kalian lupakan. Dan kini kau datang membawa cahaya, ingin membakar semua yang sudah tertanam dalam tanah. Ahmad mendekat satu langkah. Cahaya bukan untuk membakar,
tapi untuk menerangi. Jika kalian memang penjaga, kenapa semua yang kalian tinggalkan adalah ketakutan? Hening sejenak, lalu tanah bergetar. Angin menderu pelan, daun beringin berjatuhan seperti hujan. Dan tiba-tiba, dua sosok itu mengangkat tangan mereka bersamaan. Dari bawah akar pohon, muncul kabut tebal yang naik melingkari tubuh mereka. Bentuknya seperti ular berasap, menjalar pelan ke arah Ahmad. Namun santri muda itu tak mundur. Ia berdiri tenang, menarik kain putih dari sakunya, lalu mengikatkannya di pergelangan tangan sambil melafalkan doa pelindung. Dari mulutnya mengalir ayat-ayat suci yang menggetarkan tanah, dan kabut itu mulai berputar tak karuan, seperti tercekik oleh suara yang tak bisa mereka lawan. Salah satu dari mereka terhuyung. Suaranya menggeram, "Kau dilindungi." Ahmad melanjutkan bacaan. Kini suaranya semakin kuat. Dan tiba-tiba, dari langit yang gelap, cahaya petir menyambar. Bukan ke pohon, bukan ke tanah, tapi tepat ke batu di tengah lingkaran akar. Batu itu retak, dan dari dalamnya muncul cahaya biru yang lembut, namun tajam seperti pisau. Kedua sosok itu mundur. Tangan mereka bergetar. "Kami terikat perjanjian lama. Kau tak bisa memutusnya," bentak salah satu dari mereka. Ahmad menunduk lalu mengangkat satu tangan ke arah cahaya yang keluar dari batu. Suaranya tenang namun menusuk. Perjanjian yang dibuat atas dasar kezaliman tak berlaku di tanah yang bersujud kepada Yang Maha Esa. Angin berhenti seketika. Pohon beringin mengeluarkan suara berderak, seperti sedang membuka mulut. Dan dari akar-akar di bawah tanah, keluar suara gemuruh rendah, seperti bisikan leluhur yang selama ini tertidur. Kedua dukun itu membeku. Salah satu dari mereka mulai memudar, seolah tubuhnya tak lagi bisa bertahan dalam wujud dunia ini. Yang satunya lagi berusaha berdiri tegak, namun tubuhnya bergetar hebat, lalu berlutut. Ahmad menunduk, menyentuh tanah, dan membaca doa pelindung untuk bumi yang diinjaknya. Cahaya dari batu makin terang, menyelimuti seluruh area pohon beringin, menembus kabut dan membubarkan semua bayangan gelap. Dan dalam hening yang begitu panjang, suara lirih terdengar dari kejauhan. Suara anak-anak kecil yang kembali berlarian, suara dedaunan yang kembali bergoyang. Suara kampung yang akhirnya bisa bernapas lega. Malam itu, tak ada yang melihat Ahmad kembali ke rumah. Tapi saat fajar menyingsing, daun-daun yang semalam mati tumbuh lagi. Dan pohon beringin, untuk pertama kalinya, berbuah. Pagi itu turun hujan rintik, lembut dan tenang, seolah langit sedang memandikan desa dari segala kegelapan yang semalam tertumpuk. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon, namun bukan lagi membawa rasa mencekam, melainkan keheningan yang terasa suci. Ahmad duduk di serambi rumah Pak Nuhu. Secangkir air rebusan jahe mengepul pelan di genggamannya. Tubuhnya masih letih, bukan karena lelah fisik, tapi karena jiwanya baru saja melewati batas-batas yang jarang disentuh manusia biasa. Ia menatap ke arah jalan kecil yang menuju bukit, tempat pohon beringin berdiri sunyi, namun kini tak lagi gelap. Pak Nuhu keluar pelan, membawa selembar kain untuk menutupi pundaknya. Wajahnya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Matanya yang semalam suram, kini kembali jernih. "Buah beringin itu bukan sembarang buah, Nak Ahmad," katanya perlahan, menatap hujan yang menetes dari atap rumbia. Ahmad menoleh. "Kakek tahu sesuatu." Pak Nuhu mengangguk perlahan. "Buah itu hanya muncul ketika kutukan tua yang ditanam oleh para penjaga gelap telah luruh. Itu tanda bahwa tanah ini mulai dibersihkan kembali. Tapi itu juga artinya perjanjian lama telah diputus, dan mereka yang terikat pasti akan gelisah." Ahmad mengerti maksudnya. Ia belum selesai. Dan benar saja, siang harinya salah satu warga bernama Bapak Seno datang tergopoh-gopoh ke rumah Pak Nuhu. Wajahnya panik.
Tubuhnya gemetar dan suaranya nyaris tak terdengar. "Pak Nuhu, Ahmad, mohon maafkan saya. Saya harus mengaku." Ahmad berdiri, memberi ruang pada Bapak Seno untuk duduk. Lelaki tua itu menunduk dalam-dalam, seolah membawa beban bertahun-tahun. Saya dulu bagian dari mereka. Saya yang dulu membuka jalan untuk dua dukun itu datang ke kampung ini. Saya kira mereka akan menolong tanah kita yang kering. Tapi ternyata mereka menanam sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suasana mendadak hening. Dulu, waktu musim panen rusak 3 tahun berturut-turut, saya pergi ke tempat larangan. Saya mendengar bisikan yang menawarkan bantuan, tanpa syarat katanya. Tapi malam demi malam, tumbal-tumbal mulai terjadi. Ada ternak yang hilang, anak-anak demam tanpa sebab, dan beberapa warga tak lagi pulang dari hutan. Ahmad menyimak dengan tatapan dalam. Saya ingin berhenti, tapi mereka bilang, kalau saya lepas dari perjanjian, seluruh desa akan jadi padang mati. Maka saya diam. Saya diam terlalu lama, hingga mereka jadi kuat, dan saya tak bisa menahan mereka lagi. Air mata mengalir di pipi lelaki tua itu. Tapi semalam, saya lihat sendiri dari kejauhan. Cahaya dari pohon beringin menembus sampai ke ladang-ladang. Lalu saya dengar suara yang sangat pelan, seperti bisikan air. Dan suara itu berkata, "Kembalilah." Maka pagi ini saya datang. Ahmad mengangguk pelan. Setiap orang bisa salah, Bapak. Tapi yang paling ditunggu bukan pengakuannya, tapi keberanian untuk memperbaikinya. Pak Nuhu menambahkan, kalau kamu sungguh menyesal, ayo ikut bersama kami malam ini. Kita akan kembalikan semua benda yang dulu kau sembunyikan untuk perjanjian itu. Kita kubur dengan benar. Kita doakan agar tanah ini bersih sepenuhnya. Bapak Seno menunduk lama, lalu mengangguk. Saya siap. Sore itu langit kembali cerah. Awan bergeser, membiarkan mentari menyinari desa kecil itu untuk pertama kalinya dengan cahaya hangat yang tak lagi dibayangi kabut. Dan malam harinya Ahmad bersama Pak Nuhu, Bapak Seno, dan beberapa warga yang telah kembali percaya menuju ke bukit kecil di sisi utara. Di sana mereka menggali sebuah lubang di bawah batu pipih tua, tempat Bapak Seno dulu menyembunyikan benda-benda yang jadi pemicu ikatan kegelapan. Ada kalung tulang, botol tanah dari hutan larangan, dan sebilah potongan kain yang dulunya sering digunakan dalam pemanggilan gaib. Ahmad memercikkan air doa ke atasnya, lalu memimpin pembacaan doa bersama. Tanah ditimbun kembali. Tidak ada suara aneh malam itu. Tak ada bayangan, tak ada bisikan, hanya desir angin dan nyanyian serangga malam. Namun di kejauhan, jauh di dalam hutan, satu pohon besar mengeluarkan suara retakan pelan. Dan dari balik kabut tipis, sepasang mata kembali terbuka. Sosok itu bukan dari desa. Ia bukan manusia, dan bukan juga makhluk yang dikalahkan semalam. Ia adalah sesuatu yang lebih tua. Dan ia tahu, waktu Ahmad hampir habis. Malam terakhir itu datang tanpa peringatan. Langit mendung, tapi tidak hujan. Angin terasa seperti menahan sesuatu, seperti sedang menunggu seseorang mengucapkan kata terakhir dari sebuah mantra yang belum selesai. Ahmad duduk di ruang tamu rumah Pak Nuhu, matanya menatap keluar jendela. Sudah 5 hari sejak pohon beringin berbuah dan desa kembali tenang. Tapi sejak semalam, ia mulai merasa sesuatu yang tak biasa. Suara burung malam yang biasanya kembali berkicau kini hilang lagi. Kabut kembali muncul tipis, namun menggantung lama. Dan tadi pagi saat ia menatap ke arah barat, ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam berdiri di ujung hutan. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya berdiri dan menatap ke arahnya. Ahmad tahu ini belum selesai. Pak Nuhu masuk dengan membawa bungkusan kecil berisi kain putih dan selembar daun lontar. Di atasnya ada tulisan tangan tua berbahasa adat yang nyaris tak terbaca oleh siapapun kecuali orang tertentu. Ini dari Mbah Kalolo.
Ia tinggal jauh di balik bukit batu. Katanya, kalau bayangan ketiga muncul, itu bukan sekadar penjaga. Itu adalah yang tertua, yang menyatu dengan tanah dan bisa menjelma lewat siapa saja. Ahmad membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada sebutir batu kecil berwarna biru kehijauan. Batu itu dingin, tapi saat disentuh terasa seolah hidup, seperti detak jantung yang sangat pelan. Mbah Kalolo juga bilang, "Lanjut Pak Nuhu pelan. Kalau kamu pilih kembali ke kota, kamu akan aman. Tapi kalau kamu tetap di sini malam ini, kamu harus siap untuk tidak kembali sebagai orang biasa." Ahmad tersenyum lemah. "Saya datang ke sini bukan untuk jadi biasa, Pak." Menjelang tengah malam, kabut mulai menebal. Kali ini tidak hanya menggantung, tapi bergerak. Pelan-pelan, kabut masuk ke jalan kampung, melingkari rumah-rumah, menyelinap seperti napas yang berhembus dari dalam tanah. Ahmad berdiri di depan pohon beringin. Tangannya memegang batu dari Mbah Kalolo. Di belakangnya, beberapa warga berdiri dalam diam, bersama Pak Nuhu, Bapak Seno, dan para tetua kampung. Tiba-tiba, tanah di depan mereka merekah. Bukan seperti gempa, tapi seperti sesuatu sedang keluar perlahan dari dalam bumi. Dari rekahan itu, muncul sosok hitam. Tingginya hampir 2 kali manusia dewasa. Tubuhnya seperti dibentuk dari akar-akar pohon yang menghitam. Wajahnya tak punya mata, tapi gelap di sekitar wajahnya seperti menyedot cahaya di sekitarnya. Suaranya tidak terdengar dengan telinga, tapi terasa langsung di dada, bergetar seperti bunyi gong raksasa di kejauhan. "Kau ganggu tidurku, manusia cahaya." Ahmad melangkah maju, hanya 1 langkah. Tapi langkah itu membuat bumi seperti diam sesaat. "Saya tidak datang untuk mengganggu," katanya tegas. "Saya datang untuk membangunkan tanah yang telah lama ditidurkan oleh ketakutan. Warga kampung ini sudah cukup lama hidup di bawah bayangan. Kini waktunya cahaya kembali menyapa." Makhluk itu mengangkat tangannya, dan kabut tebal menyapu ke arah Ahmad seperti gelombang laut. Tapi Ahmad tidak bergerak. Ia mengangkat batu dari Mbah Kalolo dan membaca doa yang diajarkan gurunya saat ia masih di pondok. Doa penjaga bumi, doa pemisah antara yang terlihat dan yang gaib. Saat kalimat terakhir doa keluar dari bibirnya, batu itu menyala. Cahayanya biru terang, namun tidak menyilaukan. Justru membuat seluruh area di sekitar pohon beringin terlihat seperti siang hari yang tenang. Makhluk itu berhenti. Ia menggeliat, akar-akarnya mengerut, dan dari tubuhnya keluar suara raungan tak terdengar. Tapi semua orang yang hadir bisa merasakannya di hati mereka. Ahmad tidak menyuruh makhluk itu pergi. Ia tidak mengusir. Ia hanya berdiri sebagai perwakilan manusia yang menolak ketakutan, namun juga menghormati yang tak kasat mata. Dan makhluk itu, untuk pertama kalinya, menunduk. Kabut mulai surut. Akar-akar yang menjalar kembali masuk ke dalam tanah. Pohon beringin mengeluarkan kilau halus dari daunnya. Lalu semuanya hening. Ahmad terjatuh berlutut. Bukan karena kalah, tapi karena seluruh energi dalam tubuhnya seperti diserap oleh langit. Pak Nuhu segera menghampiri. Bapak Seno memayungi tubuhnya dengan kain putih. Dari langit, hujan kembali turun. Tapi kali ini, bukan hujan yang mencekam, melainkan hujan yang membersihkan, menghapus sisa-sisa ikatan lama, membasuh tanah Papua Barat dari satu bab gelap yang akhirnya ditutup oleh cahaya dari seorang santri muda. Dan pagi harinya, Ahmad berdiri di puncak bukit kecil, memandang kampung yang kini benar-benar tenang. Senyum di wajahnya tipis, tapi penuh makna. Karena meski ia sendirian saat datang, kini tanah itu telah berdiri bersamanya. Tamat. Di saat kabut telah sirna dan hujan kembali turun dengan damai, santri muda itu berdiri di ujung bukit, memandang tanah yang kini telah pulih. Ia datang sendirian,
tapi pergi meninggalkan jejak cahaya yang tak akan padam. Karena kadang, yang paling terang justru muncul dari tempat yang paling jauh. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak yang tahu bahwa kebaikan selalu punya cara untuk menang.